Di Kampung Paroy masih ada tradisi yang diwariskan turun-temurun dan ini sudah ada dari sejak abad ke-16 Kesultanan Aceh, yaitu tarik pukat. Dan saya akan olah ikan-ikan yang kualitasnya kurang bagus menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Kalau kita lihat, pisang itu cuma diambil buahnya saja, padahal ternyata gedebok pisang ini bisa dimanfaatkan lagi untuk pakan dari ternak. Kekayaan alam Tanah Rencong memang tak ada habisnya untuk dijelajahi. Kali ini, saya mau menjejakkan kaki di Pantai Lok Paroy, Aceh Besar. Di Kampung Paroy masih ada tradisi yang diwariskan turun-temurun dan ini sudah ada dari sejak abad ke-16 Kesultanan Aceh, yaitu tarik pukat. Sekarang saya dan bapak-bapak ini sudah mau siap-siap untuk melakukan tarik pukat. Ikut jejak saya, jejak petualang. Aceh, provinsi paling barat Indonesia, sangat kaya potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Bahkan, potensi perikanan tangkapnya mencapai 180.000 ton per tahun. Oke, sekarang kita sudah mau ke tengah karena ini akan diturunkan membentuk letter U supaya nanti tim darat kita bakal narik juga pukatnya. Tarik pukat biasa dilakukan secara berkelompok dengan dipimpin oleh seorang pawang pukat. Tugas utama pawang pukat adalah mencari lokasi ikan sebelum menebar pukat. Ini kita sudah turunin pukatnya. Kira-kira ini panjangnya ada 100-an lebih. Menurunkan jaring pukat membutuhkan kekompakan dan kehati-hatian. Baju panjang atau pelindung tangan wajib digunakan, supaya tangan tidak terluka saat menurunkan jaring pukat. Oke, selesai sudah. Jaringnya ditebarkan. Sekarang kita mau kembali ke darat untuk nanti talinya ini akan ditarik oleh teman-teman kita di darat dan tentunya kita juga. Kita sudah mulai menarik pukatnya, tapi di sini tariknya pelan-pelan supaya maksimal nanti dapat ikannya. Dan ini juga kalau saya lihat nih ada kayak gerakan-gerakan ritme yang terulang di sini. Jadi makanya ada tarian pukat biasanya. Ternyata menarik jaring pukat sepanjang ratusan meter bukan perkara mudah. Dibutuhkan kekompakan di kedua sisinya. Ada ritme yang tadi saya bilang itu, jadi kita maju, stop lagi supaya jaringnya jalan. Gotong royongnya tuh, misalnya ini sudah sampai ke belakang, nanti pindah lagi ke depan. Jadi semua orang mendapat bagian di depan dan di belakang. Kalau saya hitung-hitung nggak ya, di sini banyak, di sana kurang deh. Jadi saya mau bantu di sana aja. Tarikan jaring pukat tidak boleh mengendur. Untuk mempertahankan posisi, nelayan mengikat tali dari pinggang ke pukat yang ditarik. Ikan teri. Raihlah mana? Kenalah, penuhlah. Ada tuh. Waduh, keluar dia ya. Ya, nggak apa-apa. Jangan sampai dia keluar banyak-banyak, Pak. Ah, banyak. Ini karena lagi musim
musim timur ini lebih banyak lagi nih. Wah, ini nih. Sekarang kita mau bagi-bagi nih hasilnya buat yang lain-lain. Wah, banyak banget Bapak. Beruntung, hari ini kami mendapat banyak ikan dengan jenis dan ukuran bervariasi. Agar bisa dijual dalam keadaan segar, ikan-ikan ini harus dibawa ke daratan secepatnya. Ada kita dapat ikan tenggiri. Kemudian ini ikan kecil-kecilnya banyak. Ini ikan apa Bapak? Ini nih. Ini belata nih, belata. Bata. Belata. Belata. Ini dapat ikan belata. Terus ada juga ikan kecil-kecil nih, ikan teri yang tadi kita lihat. Ternyata memang banyak sekali. Ini jinaranya, jinara. Ini apa? Ini apa Bapak? Jinara. Cinara. Jadi memang banyak sekali. Wow. Meskipun memiliki nilai ekonomi yang tinggi, nelayan tetap mempertahankan kearifan lokal. Semua warga yang membantu menarik pukat mendapat jatah ikan untuk dibawa pulang. Ini karena tadi tempatnya sudah penuh, masih ada satu nih di depan saya. Dan ini kita dapat juga ada cumi-cumi juga nih. Ini memang hasil laut di sini banyak sekali. Terus pokoknya di sini kebanyakan ikan teri. Tapi ini luar biasa sekali, ada ikan tongkol-tongkol kecil juga. Padahal biasanya ini ikan ini tuh di laut dalam. Tapi kita dapat hari ini. Wow, ini juga tongkol nih. Oke, ini dia ikan-ikan yang sudah kita dapat, berbagai macam jenisnya juga. Dan langsung disortir di tepi pantai yang tadi kita tarik pukat di sana. Terus ini juga nanti kelihatan nih ikan-ikannya bagus atau tidak, terus yang bisa digunakan mana aja. Dan saya akan olah ikan-ikan yang kualitasnya kurang bagus menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Kira-kira apa ya? Ikuti jejak saya di Jejak Petualang. Saya dan Bapak Nurdin lagi pakai becak ini untuk mengangkut ikan-ikan hasil sortiran tadi yang punya kualitas rendah yang nanti kita mau olah menjadi pangan bebek. Ikuti jejak saya di Jejak Petualang. Pak Nurdin adalah salah satu peternak bebek petelur. Salah satu bahan protein untuk pakan bebek diambil dari ikan sortiran. Oke, dan biasanya ini ikan yang tadi kita sudah ambil langsung ditaruh di tempat pemasakannya. Ini mau direbus dulu. Wow, terus ini ada yang unik juga karena di sini bahan karbohidratnya kita menggunakan sagu atau Metrosilum sagu ini. Ini nanti dihaluskan dulu nih pakai alat seperti ini supaya dia halus dan bisa dijadikan pangan atau makanan untuk bebek-bebeknya. Jadi nggak susah untuk dimakan. Selain ikan sortir, bebek di sini juga diberikan pakan alternatif dari sagu sebagai pengganti dedak. Cuma dipakai dalamnya saja, nanti kayunya ini atau kulitnya dipakai untuk menjadi kayu bakar. Dipakai sagu juga untuk meringankan atau mengurangi kos atau biaya yang biasanya dipakai untuk bahan pangan. Selain itu nggak kalah nih, kandungannya di dalamnya juga bergizi untuk pakan ternak. Oke, jadi kalau sudah selesai sagunya kita mau kasih makan bebek-bebeknya. Dan di sini tuh perbandingan makanannya itu 60/40. Jadi 60%-nya itu sagu dan 40%-nya nanti kita masukin ikan yang tadi. Setelah siap, saatnya mencampur sagu dengan ikan. Oke, ini saking banyaknya nih makanannya untuk si bebek-bebeknya ini harus dipegang bener-bener nih. Ini kira-kira ada 50 kilo kali. Iya. Untuk 500 ekor. Sumber protein dan fosfor pada ikan bisa meningkatkan kualitas telur yang dihasilkan. Selain ikan, ternyata sagu juga mempunyai kandungan energi yang cukup besar, bahkan lebih tinggi dari jagung. Jadi ini kita lihat di depan saya ini bebek-bebeknya lagi makan dan makannya lahap sekali. Ini langsung mau berenang karena samping kita kolam.
Petualangan di Aceh Besar masih berlanjut. Kali ini berada di Gampong Bilui, Kecamatan Darul Kamal. Jadi kita sekarang mau ambil pakan ternak yaitu dari gedebok pisang ini. Sekarang kita mau bersihkan dulu karena kita mau ambil. Waduh, getahnya jatuh. Dan memang biasanya gedebok pisang ini kalau kita lihat pisang itu cuma diambil buahnya saja, padahal ternyata gedebok pisang ini bisa dimanfaatkan lagi untuk sebagai pangan atau pakan dari ternak. Oke ya. Ini dipotong supaya lebih gampang nanti dibawanya. Diikat juga daun pisangnya ini supaya aman. Supaya Jangan jatuh. Baiklah. Butuh tenaga ekstra untuk membawa pakan ternak dari perbukitan hingga ke kampung. Oke, ini daun pisangnya sudah saya angkat. Jadi lumayan berat juga, kita mau turunin dari atas sini melalui atau memakai satu alat yang unik sekali. Ini dia, kita sudah sampai dan Bang Rizal sudah mulai di sana. Kita mau pakai alat yang tradisional yang digunakan oleh masyarakat di sini, yaitu tali seling ini. Sebagian kebun milik warga Gampong Bilui berada di atas bukit. Untuk mempermudah aktivitasnya, warga berinisiatif membuat katrol sederhana dengan seling. Ini jaraknya dari puncak ini sampai di bawah sana tuh lumayan jauh, jadi memang ini sangat membantu. 150 meter, jadi ini sangat membantu masyarakat di sini supaya kasih turun hasil dari kebun lebih mudah. Oke, ini sudah siap untuk diturunkan ke bawah dan ini ada kira-kira 2 batang pisang, terus juga ada daunnya. Cara kerja alat ini cukup sederhana. Seling baja ditopang oleh tiang dan ditambahkan katrol sederhana, lengkap dengan pengaitnya. Saya akan menurunkannya dengan mengulur tali pengendali katrol. Untuk memudahkan pengeraman, tali dililitkan ke tiang beberapa kali. Ini tampaknya sudah sampai di bawah. Sekarang kita mau ambil hasil kita, tapi kita harus turun dulu ke bawah. Ayo Bang! Coba kita cek-cek dulu barangnya. Kayaknya satu tadi jatuh memang. Dan itu dia. Kalau misalnya ini memang ada kekurangannya juga, tapi tidak apa-apa. Tapi ini sangat membantu kita sekali. Oke, kita mau buka. Waktunya membawa pakan ke sapi peliharaan. Sesuai dengan hukum adat, warga hanya bisa membawa sapi ke sawah saat musim kemarau. Karena pada musim tersebut, tidak ada warga yang menanam dan sapi bisa memakan sisa batang padi. Batang pisang mempunyai kandungan air yang cukup tinggi. Makanya, selain menambah nutrisi, batang pisang juga menjadi cadangan air di musim kemarau. Di desa Krung Meriang, Tangse, ada salah satu budidaya yang cukup terkenal dan memiliki potensi, yaitu buah jernang. Sekarang saya dan Bapak mau ambil sekarang. Ikut jejak saya, jejak petualang. Jernang merupakan spesies rotan yang bermarga Daemonorops. Meskipun batangnya sama berduri, tapi jernang tidak diambil kayunya, melainkan buahnya. Ya, ini buahnya yang udah bisa kita petik, udah bisa kita panen nih. Oh yang ini? Mana? Oh itu dia. Jernang dengan mutu terbaik diperkirakan berusia 8 bulan setelah berbunga. Ini dia, kita sudah dapat di pohon yang satu ini dan memang kalau kita lihat ini buahnya cukup banyak, jadi
tidak satu-satuan tapi langsung banyakan seperti ini. Ini kalau di sini panennya seminggu sekali, tapi kalau misalnya yang panen tahunan itu biasanya bulan ke-6. Ini juga ada nih Pak. Dia buahnya lebih di bawah karena pohonnya ini lebih muda tampaknya. Jadi lebih pendek, ini udah bisa dipanen. Coba Bapak saya yang ini karena pendek jadi kita coba. Tapi harus hati-hati juga nih karena bahkan daunnya ini berduri. Oke. Sebelum adanya budidaya, warga lokal harus menginap berhari-hari di dalam hutan demi mendapatkan jernang. Dan dia tuh punya manfaat yang luar biasa. Ini untuk kesehatan juga bisa dan juga untuk yang lain-lain juga bisa. Jadi memang dia adalah salah satu potensi yang bisa dikembangkan terus di sini. Setelah panen, sekarang kita lagi melakukan proses sortir untuk menentukan grade dari jernang ini. Jadi yang saya pegang ini adalah Dragon Super. Jadi kelihatan tuh dari luarannya ini ada kayak serat-seratnya gitu. Semakin dia bagus, tidak licin seperti yang ini grade-nya semakin di atas. Jadi ini perbedaannya jauh sekali. Jadi tidak semata-mata ukurannya saja, tetapi juga dari luarnya. Karena yang dipakai nanti untuk membuat proses selanjutnya itu di bagian luarnya ini ya Bapak ya. Jernang dengan kualitas terbaik ditandai dengan bagian bawah kulit berbentuk bulat telur dan agak lonjong. Dan setelah sortir ini biasanya langsung akan diproses lagi untuk menjadi tepung yang akan kita ikuti. Seperti apa? Ikut jejak saya, jejak petualang. Kelihatan sekali ini jernangnya dinamain juga Dragon Blood karena ini merah-merah sekali setelah ditumbuk. Penumbukan bertujuan mengeluarkan resin dari lapisan kulit buah jernang. Adanya resin ditandai dengan warna merah. Di sini juga mereka masih menggunakan alat ini namanya jengki. Oke Bapak, itu sudah selesai Bapak? Sudah bisa? Menumbuk dengan jengki membuat kualitas tepung jernang terjaga. Resin jernang masih disaring secara manual. Rendam tumbukan jernang, kemudian peras di atas kain penyaring. Yang tadi sudah ditumbuk, sekarang waktunya untuk disaring. Jadi kita tuh nyarinya tuh serat-seratnya itu sampai ke bawah, sehingga nanti terjadi endapan. Ini dia endapannya yang ada di bawah, seperti ini. Dan memang ini tuh dari hasil perasan tadi. Jadi nanti ini si airnya juga dibuang dan kita cuma ambil endapannya saja seperti ini. Setelah diendapkan, jernang masih melalui beberapa tahapan lagi, mulai dari pengepresan sampai penjemuran. Setelah proses panjang, nanti jadinya seperti ini bubuknya. Dan ini sudah kering Bapak ya. Ini sudah kering, sudah jadi, sudah bisa dikirim atau tidak sudah bisa dikonsumsi. Oke. Sekarang karena ini punya manfaat yang cukup banyak untuk kesehatan, termasuk dia juga bisa menambah daya tahan tubuh, terus juga bisa mengobati mah. Jadi saya mau cobain dulu ramuan jernang. Ini rasanya itu sebenarnya tidak terlalu keras, tapi ada rasa pedas dikit-dikit, terus aftertaste-nya itu kayak ada mericanya dikit. Selain untuk kebutuhan industri, secara tradisional jernang dikenal ampuh mengobati berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah sakit mah. Dan petualangan saya kali ini, saya bisa mempelajari tentang jernang ini dan semoga kedepannya potensi ini bisa terus dikembangkan supaya semakin banyak lagi yang tahu tentang jernang ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di
Ditemani pemandangan yang indah sekali di belakang saya ini, sekarang saya dan Bang Jack hari ini mau ikutan latihan dari teman-teman Mapala di Pucuk Krung Luknang. Seperti apa nanti? Ikuti Jack saya, jejak petualang. Menikmati pemandangan Aceh besar tak lengkap rasanya kalau tidak melihat langsung dari ketinggian. Salah satu lokasi yang memungkinkan adalah Pucuk Krung di kawasan Karsloenga. Kawasan ini merupakan paket lengkap surganya panjat tebing. Lokasinya menantang sekaligus indah. Dalam olahraga ekstrim ini, keamanan dan keselamatan tak boleh ditawar. Memakai alat keselamatan adalah wajib hukumnya. Udah beres, Bang? Oke, ini mau ditransfer, Bang. Tarik! Oke, hati-hati, Bang. Oke, ini sudah siap juga, saya mau naik ke atas. Oke, ready? Oke, go. Oke, Bang. Oke, ini kita sudah sampai di atas, sudah ditransfer. Sudah sampai atas, sayang sekali kalau saya tidak mencoba memanjat Pucuk Krung yang indah. Jadi memang yang bisa dipanjatin itu adalah batuan kapur, batuan andesit, sama batuan karang, Bang. Iya. Itu dia yang bisa dipanjatin yang biar udah tua. aman. Dan ini batuan kapur yang sudah tua juga, jadi dia keropos. punya banyak pijakan juga dan gak keropos, Bang ya. Iya. Oke. Panjat tebing membutuhkan fisik dan mental yang prima. Koordinasi antara tangan dan kaki sangat dibutuhkan saat merayap di tebing vertikal. Setiap gerakan tangan harus diikuti dengan gerakan bagian tubuh lainnya. Tujuannya agar keseimbangan tetap terjaga. Oke, ini dia. Ternyata di atas sini cukup tinggi sekali dan bisa melihat semuanya ke bawah. Memang kalau naik seperti ini, panjat tebing tuh harus ada tim yang kompak juga supaya kita dijagain di atas dan di bawah seperti yang saya lakukan ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Maligi, salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, memiliki keelokan bentang alam dan tradisi yang menarik untuk cerita petualangan. Sekarang saya berada di Maligi, Sumatera Barat, dan di sini banyak sekali kerbau-kerbau di belakang saya ini sambil menikmati pemandangan yang indah di Sumatera Barat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lebih dari 1.000 kerbau dibiarkan hidup liar dan berkembang biak di sini. Berlimpahnya rumput membuat pemilik tidak pernah mengandangkan ternaknya. Ribuan kerbau terbagi menjadi lebih dari 10 toboh dan mempunyai wilayah teritorial masing-masing. Toboh sendiri adalah sebutan untuk kelompok atau koloni, sedangkan setiap koloni dimiliki oleh beberapa orang. Dan memang kerbau itu kalau hidup dia harus berkelompok seperti ini. Jadi ada anaknya, ada jantan dan betinanya juga. Jadi lengkap di sini kayak keluarga yang berkumpul menjadi satu kawanan. Uniknya, kendati hidup liar, setiap pemilik hafal dengan kerbaunya. Pengamatan didasarkan dari ciri-ciri fisik, seperti bentuk hidung, telinga, dan mulutnya. Koloni yang sedang saya ikuti ini berjumlah 79 ekor dan dimiliki oleh 4 orang. Di belakang saya ini kebetulan bapaknya mau nangkap satu untuk dijual ya, Pak. Kita mau lihat cara nangkapnya seperti apa, soalnya ini banyak banget. Jadi pasti menantang. Warga biasa menangkap kerbau menggunakan seutas tali yang disimpul pada satu sisinya. Pak, ini gimana Pak cara nangkapnya, Pak? Pakai tali ya? Lempar saja tali ini. Lempar saya tali ini. Ya. Kayak gini ya? Iya. Kayak koboi gitu? Nah, ya, Oh, bukan gitu, Pak? Atau gimana? Lemparnya gimana? Gini aja? Gini? Oh, salah. Ya, lepas.
Kayaknya memang harus berkali-kali ya Pak. Ini mau nangkapnya yang besar atau yang kecil nggak Pak? Besar. Yang mau nangkapnya yang besar. Dibutuhkan fisik yang bagus untuk menangkap kerbau. Ternyata susah. Pak, semangat Pak! Pemilik berlari sedekat mungkin dengan sasaran, kemudian melempar tali tepat ke lehernya. Saya mau coba dulu. Coba kita mencoba peruntungan hari ini dengan menangkap kerbau. Yang mana Pak? Lempar Pak. Susah, kerbaunya lari-lari. Gagal di percobaan pertama, saya akan mencoba menangkap lagi. Tetap menggunakan tali, tapi kali ini dengan cara yang seharusnya lebih mudah. Wow, saya mau coba, ini sudah dibikin sama bapaknya, jadi kita langsung tinggal slep begitu. Coba. Yang mana ya Bapak ya? Waduh. Fail lagi. Gagal. Wah, kerbaunya bisa menghindar. Jadi dia tuh tahu kalau dia lagi terancam, jadi dia lari-larian. Pokoknya dia menyelamatkan diri, kabur. Beradu lari dengan kerbau sangat menguras tenaga. Waduh, talinya putus. Ini Ada. Bapak. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya kami berhasil menangkap seekor kerbau. Dapat akhirnya 2 kali. 2 kali diikat. Karena yang pertama kayaknya lepas ya, Pak. Diam ya, diam. Aduh, kita dapat akhirnya. Dia masih kaget kayaknya. Pegang tali ya. Pegang. Tali. Bapak, nanti saya Enggak ya? Aman ya? Aman. Saya panik juga. Tenang ya, bukan saya. Diam. Bukan. Tenang ya. Diam. Tenang. Ambil Ben. Tenang. Ternyata dia sedih karena mungkin terpisah dari kawasan. Enggak apa-apa loh. Wow. Tangkap lagi. Diam. Tenang. Udah. Tenang ya, tenang. Diam. Tenang. Diam. Kasih. Diam. Duh, dia dipisahin jadi dia sedih. Sabar ya, Nak. Ada kerbau. Diam. Mama. Saya yang seruduk. Jangan di depannya ternyata. Dia menyeruduk. Warga biasa menangkap kerbau jelang perayaan Hari Besar Agama. Pada masa inilah, harga ternak sedang tinggi-tingginya. Oke. Jadi sekarang yang beli udah datang, jadi kita mau naikin ke mobilnya sekarang. Lihat masih berempat lagi. Kita lihat ya seberat apa dan sesusah apa karena dia masih hidup. Ini momen-momen kita mau naikin. Duh. Bapak. Ih. Kaget. Tarik lah. Tarik. Angkat kaki. Angkat kaki, Pak. Tuh, 2, 3. Ini 2. 3. Aduh. Satunya, Pak. Ya, satunya lagi, Pak. Ayo, bisa gitu. 2, 3. Akhirnya naik juga. Susah banget. 5 orang yang bantu. Harga kerbau ditentukan oleh ukuran badan, perkiraan berat daging, dan lemaknya. Makanya, tawar-menawar harga dilakukan setelah kerbau ditangkap.
Berapa lama 3 pokok? 7 juta. Ini lagi proses tawar-menawar harga antara pembeli dan penjual. 8,5 ya. Coba tinggal Berapa lah ya? Kerja ya. Dah, kalau itu diterima aja. Harga deal. Sudah deal, sudah dapat harganya yang pas, dan ini sekarang pemilik barunya dari kerbau yang tadi kita sudah tangkap. Dan di sini tuh memang potensinya besar sekali. Lihat aja satu kerbau ini tadi harganya segitu kan. Coba bayangkan ada 1000-an kerbau. Wow, banyak sekali. Senang sekali hari ini bisa menikmati alam di Maligi, Sumatera Barat, ditemani dengan kerbau yang banyak dan juga sunset yang cantik sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang.